Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yang dimana di sini kami akan menjelaskan ujian akhir semester yang dimana materinya yaitu limit pada mata kuliah analisis real. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Syakira Diana Mahendra, F1F024037. Saya sendiri Deswita Dwi Putri, F1F024041. Halo Putri Riandi, F1F024047. Mucail Paskario, F1F024055. Dan Ahmad Rifki Putra, F1F024057, dan yang terakhir yaitu ada Yuda Ahmad Pratama Putra, F1F024061. Yang mana yang pertama itu ada X-rise part titik 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri pada nomor 7. Limit X mendekati C, X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3, yang dimana penyelesaiannya yaitu perhatikan bahwa mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 mutlak sama dengan mutlak X min C dikali mutlak X kuadrat ditambah XC plus C kuadrat. Bagian mutlak X min C nantinya itu kita akan buat kecil dengan memilih delta, namun bagian mutlak X kuadrat plus XC plus C kuadrat itu belum tentu kecil, sehingga perlu kita batasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pertama membatasi mutlak X min C. Kita pilih mutlak X min C lebih dari 1. Mengapa dipilih lebih dari 1? Karena pilihan ini sederhana dan cukup untuk membuat berada dekat dengan C. Dari mutlak X min C lebih besar dari 1, kita akan memperoleh batas untuk mutlak X. Perhatikan, X sama dengan X min C ditambah C. Dengan menggunakan persamaan segitiga, diperoleh mutlak X sama dengan mutlak X min C ditambah C lebih kecil sama dengan mutlak X min C ditambah mutlak C. Karena mutlak X min C lebih besar dari 1, maka mutlak X lebih kecil dari 1 plus mutlak C. Terus kita yang kedua membatasi mutlak X kuadrat ditambah XC plus C kuadrat. Karena mutlak X lebih kecil dari 1 ditambah mutlak C, maka diperoleh mutlak X kuadrat ditambah XC plus C kuadrat lebih kecil sama dengan mutlak X kuadrat ditambah mutlak X dikali mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Sehingga mutlak X kuadrat ditambah XC ditambah C kuadrat lebih kecil dari 1 ditambah mutlak C kuadrat ditambah mutlak C dikali 1 ditambah mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Misalkan M sama dengan 1 ditambah mutlak C kuadrat ditambah mutlak C dikali 1 ditambah mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Akibatnya mutlak X kuadrat ditambah XC ditambah C kuadrat lebih kecil dari M. Kita substitusi ke bentuk awal karena mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan mutlak X min C dikali mutlak X kuadrat tambah XC plus C kuadrat, dan mutlak X kuadrat ditambah XC plus C kuadrat lebih kecil dari M, maka diperoleh mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 lebih kecil dari M mutlak X min C. Agar berlaku mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 lebih kecil dari epsilon, cukup dipenuhi M mutlak X lebih kecil dari X min C lebih kecil dari epsilon. Menentukan delta yang dimana dari M mutlak X min C lebih kecil dari epsilon diperoleh syarat mutlak X min C lebih kecil dari epsilon 4M. Namun sebelumnya juga kita memerlukan mutlak X min C lebih kecil dari 1. Karena itu dipilih delta sama dengan min 1, epsilon per M. Pembuktian formalnya, yang pertama yaitu ambil sembarang epsilon lebih kecil dari 0 dan pilih delta min 1, epsilon per M. Jika 0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari jika mutlak X min C lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari delta, perhatikan bahwa mutlak X pangkat 3 min C pangkat 3 sama dengan mutlak X min C dikali mutlak X kuadrat ditambah XC ditambah C kuadrat lebih kecil dari M mutlak X min C lebih kecil dari M epsilon per M sama dengan epsilon. Dengan terbukti lim X mendekati C, X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Selanjutnya yaitu ada nomor 8 yang akan dijelasi oleh rekan saya kepada Ahmad, dipersilakan. Oke, pada soal nomor 8 akan dibuktikan bahwa limit akar X dengan X sampai C sama dengan akar C. Dengan syarat C lebih besar dari 0. Pembuktian menggunakan definisi epsilon delta. Mari kita lanjut penyelesaiannya. Perhatikan bahwa nilai mutlak akar X dikurang akar C sama dengan X nilai mutlak X dikurang C per
akar X ditambah akar C sama dengan nilai mutlak X dikurang C berakar X ditambah akar C. Di bagian X, nilai mutlak X dikurang C nantinya dapat dibuat kecil dengan memilih delta, namun bagian akar X ditambah akar C belum tentu terbatas, sehingga perlu dibatasi terlebih dahulu. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, kita akan melanjutkan membatasi nilai mutlak X dikurang C. Kita pilih nilai mutlak X dikurang C itu lebih besar dari 1. Mengapa dipilih C per 2? Karena pilihan ini sederhana dan cukup untuk membuat nilai mutlak X tetap positif dan dekat dengan nilai mutlak C. Dari nilai mutlak X dikurang C lebih kecil C per 2 diperoleh hasilnya yaitu min C per 2 lebih kecil daripada X min C lebih kecil daripada C per 2. Tambahkan nilai mutlak C pada semua ruas yang hasilnya menjadi C per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3C per 2. Karena C lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari C per 2 lebih besar dari 0. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan membatasi akar X ditambah akar C. Karena X lebih besar dari C per 2 lebih besar dari 0, maka akar X lebih besar dari 0. Akibatnya, akar X ditambah akar C lebih besar dari akar C. Sehingga 1 per akar X ditambah akar C lebih kecil daripada 1 per akar C. Lanjut. Oke, kita akan melanjutkan substitusi ke bentuk awal. Karena nilai mutlak akar X dikurang akar C sama dengan nilai mutlak X dikurang C per akar X ditambah akar C. Dan 1 per akar X ditambah akar C itu lebih kecil daripada 1 per akar C. Maka diperoleh hasil nilai mutlak X dikurang akar C itu lebih kecil daripada nilai mutlak X min C per akar C. Agar berlaku nilai mutlak akar X dikurang akar C lebih kecil daripada epsilon, cukup dipenuhi saja dengan nilai mutlak X dikurang C per akar C itu lebih kecil daripada epsilon. Selanjutnya, dari nilai mutlak X dikurang C per akar C lebih kecil daripada epsilon, akan diperoleh syarat yaitu nilai mutlak X dikurang C lebih kecil daripada epsilon akar C. Namun sebelumnya kita juga memerlukan nilai mutlak X dikurang C lebih kecil daripada C per 2. Karena itu dipilih deltanya yaitu minimal nilai C per 2 epsilon akar C. Lanjut pembuktian formal. Kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 dan pilih delta yang sebelumnya tadi yaitu minimal C per 2 dengan epsilon akar C. Dan misalkan jika 0 lebih kecil daripada nilai mutlak X dikurang C, lebih kecil daripada delta, perhatikan bahwa nilai mutlak akar X dikurang akar C, yaitu sama dengan nilai mutlak X dikurang C per akar X ditambah akar C, itu lebih kecil daripada nilai mutlak X dikurang C per akar C. Itu lebih kecil daripada epsilon akar C per akar C, yaitu hasilnya sama dengan epsilon. Dengan demikian, terbukti limit akar X dengan X sampai C sama dengan akar C. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan kepada Deswita. Terima kasih kepada Ahmad. Selanjutnya 9.D yang akan dijelaskan oleh Helwa kepada Helwa, dipersilakan. Terima kasih kepada Deswita Dwi Putri. Perkenalkan, nama saya Helwa Putri Riyandi dengan NPM F1F024047. Di sini saya akan melakukan penyelesaian soal 9D, yaitu limit X mendekati 1 sama dengan X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 sama dengan 1 per 2. Nah, di sini langkah pertamanya adalah kita akan menentukan nilai delta epsilon yang memenuhi. Yang memenuhi dari persamaan ini yaitu X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 dikurang dengan 1 per 2 lebih kecil daripada epsilon. Untuk langkah penyelesaiannya, di sini ada 2X kuadrat mutlak 2X kuadrat min X plus 1 dikurang dengan X min 1 per 2X plus 1. Untuk hasilnya itu adalah mutlak 2X min 1 per 2 di mutlak X plus 1 mutlak X min 1. Bagian mutlak X min 1 nantinya dapat dibuat kecil dengan memilih delta. Namun bagian mutlak 2X min 1 per 2
mutlak X plus 1 belum tentu kecil, sehingga perlu dibatasi terlebih dahulu. Agar lebih mudah, dipilih terlebih dahulu mutlak X min 1 lebih kecil dari 1. Sehingga diperoleh X min 1 lebih kecil daripada 1 dan X min 1 lebih besar daripada min 1. Nah, kita tambahkan 1 pada semua ruas sehingga X lebih kecil daripada 2 dan X lebih besar daripada 0. Karena X lebih kecil daripada 2 dan X lebih kecil daripada 0, maka diperoleh X plus 1 lebih kecil daripada 3 dan X plus 1 lebih besar daripada 1. Boleh selanjutnya? Sehingga mutlak X plus 1 lebih besar daripada 1. Selain itu, 2X min 1 lebih kecil daripada 3 dan 2X min 1 lebih besar daripada min 1. Maka mutlak 2X min 1 lebih kecil daripada 3. Akibatnya, mutlak 2X min 1 per 2 mutlak X plus 1 lebih kecil daripada 3 per 2. Sehingga mutlak X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 min 1 per 2 lebih kecil daripada 3 per 2 mutlak X min 1. Didapatkan hasil delta sama dengan min 1 dan 2 epsilon per 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembuktian formal. Langkah pertamanya adalah ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0 dan pilih delta sama dengan min 1,2 epsilon per 3. Jika mutlak X min 1 lebih kecil daripada delta dan X min 1 lebih besar daripada 0, maka nilai dari mutlak X kuadrat min X plus 1 per X plus 2 min 1 per 2 sama dengan, kita pisahkan 2X min 1, mutlak 2X min 1 dan X min 1 per 2X plus 1. Sehingga diperoleh mutlak 2X min 1 per 2 mutlak X plus 1 dikali dengan mutlak X min 1. Karena X min 1 lebih kecil daripada 1, maka diperoleh mutlak 2X min 1 per 2 mutlak X plus 1 lebih kecil daripada 3 per 2. Akibatnya, mutlak X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 dikurang dengan 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 2 mutlak X min 1. Karena mutlak X min 1 lebih kecil dari 2 epsilon per 3, maka mutlak X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 dikurang 1 per 2 lebih kecil dari 3 per 2 dikali dengan 2 epsilon per 3 sama dengan epsilon. Nah, dengan demikian terbukti bahwa limit X mendekati 1, X kuadrat min X plus 1 per X tambah 1 itu sama dengan 1 per 2. Baik, terima kasih kepada Helen telah menjelaskan materi tadi. Selanjutnya yaitu teorema 4.2.2 yang akan dijelasi yang pertama yaitu oleh Syakira. Kepada Syakira dipersilakan. Pada bagian ini kita akan membuktikan teorema 4.2, di mana jika A subset dari R dan F, A mendekati R mempunyai limit di C anggota bilangan real, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Di sini kita akan membuktikan fungsi fx pasti terbatas pada suatu lingkungan di sekitar C. Sekarang kita mulai dari asumsi awal dengan mengetahui limit X mendekati C. Fx sama dengan L. Artinya, berdasarkan definisi limit untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta sama dengan 0, sehingga jika mutlak X min C lebih kecil dari delta lebih besar dari 0. Kita pilih nilai khusus untuk epsilon, yaitu epsilon sama dengan 1, maka mutlak Fx min L kurang dari 1. Selanjutnya kita menggunakan pertidaksamaan segitiga, yaitu mutlak Fx sama dengan mutlak Fx min L ditambah L kurang dari sama dengan mutlak Fx min L ditambah mutlak L kurang dari 1 ditambah L. Sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan mutlak L ditambah 1. Selanjutnya kita perlu memastikan bahwa batas ini berlaku untuk semua kasus. Jika titik C tidak termasuk dalam domain, maka kita ambil nilai M sama dengan mutlak L tambah 1. Sehingga untuk semua X yang cukup dekat dengan C, berlaku mutlak X min C kecil dari delta lebih besar dari 0. Jika C anggota A, kita ambil nilai M sama dengan maksimal mutlak FC dan mutlak L ditambah 1. Maka diperoleh mutlak X min C itu lebih kecil dari nilai delta dan mutlak Fx lebih kecil dari nilai M. Dengan kesimpulan, fungsi Fx terbatas pada suatu lingkungan dari C. Oke.
Terima kasih kepada Syakira. Selanjutnya exercise 4.2 yang akan dijelaskan oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Deswita. Diketahui limit X menuju 1 akar X dikurang 1 per X min 1 sama dengan setengah. Untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui fx sama dengan akar X dikurang 1 per X dikurang 1. Nilai mutlak fx dikurang L sama dengan nilai mutlak akar X min 1 per X min 1 dikurang setengah. Sama dengan akar nilai mutlak 2 dikali akar X min 1 dikurang X min 1 per 2 dikali X min 1 sama dengan akar nilai sabar dulu, Cok. Ngapain aku ngomong nih? Sudah. Yo, ulang dari awal. Diketahui limit X menuju 1. Akar X dikurang 1 per X min 1 sama dengan setengah. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui fx sama dengan akar X min 1 per X min 1 dan diketahui juga L-nya setengah. Maka nilai mutlak fx dikurang L sama dengan nilai mutlak akar X min 1 per X min 1 dikurang setengah sama dengan nilai mutlak 2 dikali akar X min 1 dikurang X min 1 per 2 dikali X min 1 sama dengan nilai mutlak 2 akar X dikurang 2 dikurang X plus 1 per 2 dikali X min 1 sama dengan nilai mutlak 2 akar X dikurang X min 1 per 2 dikali X min 1 sama dengan 2 akar X dikurang X min 1 sama dengan min dalam kurung X dikurang 2 akar X plus 1 sama dengan min dalam kurung akar X dikurang 1 kuadrat. Next. Next, Des. Kemana dirimu? Oke, selanjutnya. Nilai mutlak fx dikurang setengah sama dengan nilai mutlak min akar X min 1 kuadrat per 2 dikali X min 1 sama dengan akar X min 1 kuadrat per 2 nilai mutlak X min 1. Maka kita keluarkan X min 1 sama dengan akar X min 1 dikali akar X plus 1. Jadi nilai mutlak fx min setengah atau dikurang setengah sama dengan nilai mutlak akar X min 1 kuadrat per 2 dikali nilai mutlak akar X min 1 dikali nilai mutlak akar X plus 1 sama dengan nilai mutlak akar X min 1 per 2 dikali nilai mutlak akar X plus 1. Diketahui nilai mutlak X min 1 kurang dari 1. Diketahui juga X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2. Maka akar X plus 1 lebih besar dari 1, lebih kecil dari akar 2 plus 1. Maka nilai mutlak akar X plus 1 lebih besar dari 1. Nilai mutlak fx dikurang setengah lebih kecil dari nilai mutlak akar X min 1 per 2. Maka nilai mutlak akar X min 1 sama dengan nilai mutlak X min 1 per nilai mutlak akar X plus 1 lebih kecil daripada nilai mutlak X min 1. Maka nilai mutlak fx dikurang setengah lebih kecil dari nilai mutlak X min 1 per 2. Next. Maka kita ambil delta sama dengan min dalam kurung 1,2 epsilon. Jika
nilai mutlak X min 1 kurang dari 0 lebih jika nilai mutlak X min 1 lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka nilai maka nilai-nilai maka nilai mutlak fx dikurang setengah sama dengan woi cacam salah. Mak- Maka nilai mutlak X min 1 per 2 lebih besar daripada nilai mutlak fx dikurang setengah lebih kecil daripada 2 epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi nilai nilai hasil jadi hasil dari limit X menuju 1 akar X min 1 per X min 1 sama dengan setengah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Deswita. Baik, terima kasih kepada Yuden telah menjelaskan materi tadi. Selanjutnya yaitu materi pasien tadi, tapi nomor 8 yang akan dijelaskan oleh Mucail. Kepada Mucail, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Mucal Bagario S dengan NPM F1 F0 024055. Jadi saya akan menjelaskan dari soal ini. Misalkan N anggota bilangan asli dengan N lebih besar sama dengan 3, maka buktikanlah bahwa min X kuadrat lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat untuk min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Kemudian gunakan fakta bahwa limit X menuju 0 dari X kuadrat sama dengan 0 untuk menunjukkan bahwa limit X menuju 0 dari X pangkat N sama dengan 0. Dan akan dibuktikan persamaan min X kuadrat lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat untuk min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Karena nilai X dapat bernilai positif maupun negatif, maka pembuktian dibagi menjadi 2 kasus. Nexus 1 diketahui 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 1. Dan N lebih besar sama dengan 3. Karena X berada di antara 0 dan 1, maka semakin besar pangkatnya, nilainya semakin kecil. Akibatnya, X pangkat N lebih kecil daripada X kuadrat. Selain itu, X pangkat N lebih besar daripada 0. Karena X kuadrat lebih besar daripada 0, maka min X kuadrat lebih kecil daripada 0. Karena min X kuadrat lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan X pangkat N, maka diperoleh min X kuadrat lebih kecil daripada X pangkat N. Dan sebelumnya sudah kita peroleh tadi X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat. Sehingga min X kuadrat lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil sama dengan X pangkat 2 untuk X lebih kecil pada sama dengan 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil daripada 1. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua, diketahui min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 0. Maka nilai mutlak X lebih kecil daripada 1. Karena N lebih besar sama dengan 3, maka nilai mutlak X pangkat N lebih kecil daripada nilai sama dengan nilai mutlak X pangkat 2. Tetapi nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga nilai mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat. Dari sifat nilai mutlak berlaku min nilai mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil sama dengan nilai mutlak X pangkat N. Karena nilai mutlak X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat, maka min X kuadrat lebih kecil daripada X pangkat N lebih kecil sama untuk min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 0. Next. Nah, dari kasus 1 dan 2, maka kita peroleh bahwa min X kuadrat lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil sama dengan X kuadrat untuk setiap min 1 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 1. Next. Selanjutnya, pembuktian limit dengan teorema Apit. Diketahui limit X menuju 0 dari X kuadrat sama dengan 0. Karena nilai konstan tapi fungsi berlaku, maka limit X menuju 0 dari min X kuadrat sama dengan 0. Sebelumnya telah kita peroleh tadi min X kuadrat lebih kecil sama dengan X pangkat N lebih kecil daripada X kuadrat. Untuk min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1.
karena limit X menuju 0 dari min X kuadrat sama dengan 0 dan limit X menuju 0, X kuadrat sama dengan 0, maka berdasarkan teorema Apit-Squash teorema, maka kita peroleh limit X menuju 0 dari X pangkat N itu sama dengan 0. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepadamu, Chael, yang telah memaparkan materi tadi. Mungkin materi kita sudah habis. Kami dari kelompok 5 mengucapkan maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.